Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Aktono Motor Channel. Oke teman-teman, di sini saya ada sebuah parts elektronik. Ini ada 4 buah. Ini ada resistor, diode zener, lampu LED, dan kapasitor DC. Dan di sini saya akan coba untuk membuat rangkaian dan fungsi lain dari komponen elektronik ini untuk aki di motor. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe karena gratis. Ini bermanfaat bagi saya dan amal buat penonton dan pemirsa yang mengeklik video saya. Terima kasih, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezeki, dan salam buat keluarga. Oke, simak terus. Oke teman, di sini saya ada sebuah LED dengan ukuran sangat kecil sekali di 3 mm, dan untuk lampu LED ini ada 2 buah kaki panjang dan pendek. Ada yang lebih panjang, ini adalah positif. Terima kasih atas komentarnya tentang dari pin di lampu LED ini. Ini video saya yang sebelumnya ada komentar, dan untuk positifnya ini yang lebih panjang kakinya dan yang lebih pendek adalah negatif. Karena untuk diode LED seperti ini menggunakan arus DC atau arus yang memiliki kutub positif dan negatif, dimana untuk kutub negatifnya di sini ada elemen atau plat yang lebih besar, ini adalah negatif, dan yang lebih kecil adalah positif. Oke teman, dan di sini karena lampu LED ini bekerja atau menyala di 3 volt, jadi kita bisa lebih mudah untuk membuat rangkaian jika dialiri voltase lebih dari 3 volt. Ini biasanya membutuhkan voltase di 12 sampai 15 volt. Jadi di sini saya tambahkan sebuah resistor ukuran 1/4 watt, dan untuk resistansi atau nilainya adalah 1K. Seperti ini, coklat dan merah. Oke, ini kita akan coba ukur dari kedua komponen ini. Di sini saya siapkan lampu, kemudian kita arahkan ke saya arahkan ke diode untuk melihat lampu LED ini. Karena ini lampu LED-nya warnanya bening, jadi di sini tidak tahu warna apa dari lampu LED ini, apakah merah, hijau, atau biru. Oke teman, ini saya posisikan negatifnya di kaki yang lebih pendek, negatif ke negatif. Oke, positif ke positif. Oke, sudah nyala. Ini nyalanya merah. Dan jika pemasangan terbalik atau posisinya kita balik, oke, ini tidak berfungsi atau tidak menyala. Ini adalah menggunakan arus DC. Kemudian di sini saya akan ukur dari resistor ini. Ini saya menggunakan nilai ohm. Ini saya posisikan di 2K atau 2000 ohm. Kita lihat nilai resistansinya atau nilai ohmnya. Oke teman, di 99,7. Ini ada perbedaan sedikit dari 1000 ohm, jadi selisih berapa persen itu. Ini untuk keterangan di nomor atau lampu, maaf, di
bagian pada resistor ini, gelang warnanya ini bagian yang paling belakang, ini adalah resistansi atau selisih dari nilai ohmnya atau nilai dari resistansinya itu sendiri. Oke teman-teman, dan untuk pemasangan kita bisa menggunakan di sini dialiri arus positif, kemudian saya beri resistor supaya tidak mengalami putus pada lampu LED-nya. Oke, ini kita solder ini lebih bagus, oke, teman. Dan selanjutnya di sini ada sebuah diode Zener. Oke, diode ini sama cara kerjanya, fungsinya dengan diode pada umumnya warna hitam seperti ini. Ini ada strip putih, ini adalah bagian positif atau arusnya itu mengalir ke arah sini atau ke arah warna stripnya. Ini ada perbedaan pada diode Zener ini karena di sini bening, jadi strip putihnya jadi hitam untuk diode Zener. Oke, ini cara kerja atau sistem kerjanya itu sama dengan diode seperti ini, diode biasa ini hitam, tapi ada perbedaan dari diode Zener, dimana untuk fisik dari diode ini lebih kecil dari sebelumnya. Oke, lebih kecil. Di sini ada perbedaan atau perbandingan. Oke, ada perbedaan atau perbandingan. Ini agak besar. Oke, yang untuk atas ini adalah diode Zener 9 volt dan yang bawah ini adalah 15 volt. Untuk nilainya biasanya terdapat pada kaca di bagian sini. Ini karena nomornya sangat kecil. Ini ada tulisannya 9 volt, ada yang 15 volt, 12 volt. Oke, kita bisa manfaatkan, dan biasa saya gunakan atau saya membeli itu 3 buah diode Zener 9 volt, kemudian 12 volt dan 15 volt. Dan untuk cara kerja dari diode Zener ini, saat dimana voltase pada bagian positif, karena di sini dialiri positif. Oke, jika voltasenya masih 3 volt atau 5 volt, arus dari positif ke negatif ini tidak berjalan atau masih tertutup di bagian diode Zenernya, di bagian dalamnya sini elektrodanya masih tertutup, belum membuka. Dan jika kita naikkan voltase di 9 volt ke atas, ini baru melakukan pembukaan pada Zener tersebut sehingga terjadi arus mengalir pada kutub positif ke negatif. Oke, untuk pemasangannya seperti ini. Jadi diode Zener ini berfungsi saat voltase mengalir di atas nilai dari Zenernya itu sendiri, yaitu di sini 9 volt. Jadi di sini jika kita aliri voltase 9,5 volt, ini baru membuka dari arus yang mengalir ke ground atau positif, ke negatif. Dan jika pemasangan terbalik seperti ini, pemasangan terbalik, ini diode Zenernya ini tidak ada nilai dari 9 voltnya. Jadi saat pemasangan seperti ini walaupun kita kasih voltase 3 volt, ini tetap mengalir arusnya dari positif ke negatif karena arah arusnya dari sini. Oke. Dan di sini untuk diode Zener ini bekerja pada
voltase tertentu atau nilai arus tertentu. Ini ada batasnya, jadi jika dialiri arus atau arusnya itu terlalu besar, ini bisa merusak diode zenernya. Karena di sini arusnya sangat kecil, kita umpamakan 100 mA. Jadi di sini kita membutuhkan suatu resistor, resistor ini atau tahanan supaya diode zenernya berfungsi dan tidak mengalami kerusakan. Kita posisikan seperti ini. Posisikan seperti ini. Ini positif yang kaki panjang, kemudian ini negatif, kemudian resistor, kemudian diode zener, dan mengalir ke ground. Dan jika di sini voltase dari input positif itu sekitaran 10 volt, ini baru menyala dari lampu LED-nya. Dan jika kita umpamakan di sini 8 volt, ini belum bisa menyala atau tidak bisa menghidupkan dari lampu LED yang warna merah tadi. Oke, itu teman. Dan untuk diode zener, di sini saya akan coba untuk mengukur dari cara kerja atau melihat fungsinya. Ini sama seperti lampu LED. Oke, kita arahkan ke simbol diode yang positif. Oke, yang positif. Ini yang ke negatif. Oke, tidak berfungsi atau tidak terhubung karena nilainya 1. Coba kita balik. Oke, jadi arusnya mengalir dari positif ke negatif. Ini ada nilainya 752. Ini berarti diode zenernya masih bagus. Dan diode zener yang mengalami kerusakan saat kita ukur seperti ini, baik posisi bolak-balik, itu tetap ada nilai di indikatornya atau tidak nilai 1. Ini berarti mengalami short atau bocor pada diode zenernya atau tidak berfungsi dari pembatas voltase di dalamnya. Untuk selanjutnya di sini saya ada sebuah kapasitor DC. Ini hanya sebagai contoh dari sebuah kapasitor DC 1 mikrofarad. 1 mikrofarad 50 volt. Untuk voltasenya bermacam-macam, ada yang 16, 25, 35, 50, bahkan 100, 200 maupun 400 volt. Ini tergantung kebutuhan. Dan karena di sini saya gunakan untuk aki, di sini saya ambil yang 50 volt. Ini nilai amannya karena terjadi lonjakan saat alat atau voltase pada aki itu tidak kita ketahui. Oke teman, dan untuk mengetahui sebuah kapasitor ini yang bagus atau masih berfungsi, ini kita bisa posisikan seperti ini, sama memakai di angka di diode sini. Oke, ini untuk AVO analog maupun digital itu sama, hampir mirip-mirip, tapi untuk analog itu memakai jarum, jadi pergerakan jarum, lalu di sini memakai angka. Oke teman, kita coba posisikan negatifnya di posisi negatif dari kapasitornya. Oke, kita lihat nilai angkanya. Oke, tidak bergerak. Kita coba balik.
ini ada bunyi sedikit karena di sini nilainya cuman kecil, jadi ada bunyi sedikit atau terjadi penyimpanan arus. Kita balik sekali lagi. Oke teman, dan di sini ada sebuah regulator atau kiprok motor, dimana untuk kiprok motor ini adalah sistem pengisian dari spool bagian mesin motor. Oke, spool bagian mesin dirubah ke posisi ke arus DC, jadi arus di dalam mesin atau spool dari magnet motor. Oke, di sini ada sebuah contoh. Di sini untuk spoolnya, oke, ini masih menggunakan arus DC, dimana untuk spool pengisian ini kawatnya besar-besar seperti ini. Oke, besar-besar seperti ini di ukuran 0,8 mili sampai 1 mili pada sistem pengisian motor, jadi saat magnet ini, saat spool ini di dalam mesin ini ada magnet yang melingkari dari bagian ujung-ujungnya di sini, ujung rumah dari spool. Jadi saat motor kita gerakan atau magnetnya berputar, ini bisa menghasilkan arus AC. Dan di sini karena kabelnya atau kawatnya ini besar, jadi arus yang dihasilkan itu juga besar. Oke, ini bisa mencapai sekitaran 10 ampere mungkin. Oke, dan di sini untuk voltase dari spool ini saat digerakkan di motor atau magnetnya berputar, ini bisa menghasilkan pada posisi rendah putaran mesin itu stasioner. Ini bisa menghasilkan putaran stasioner atau putaran rendah mesin kita naikkan sedikit, ini bisa menghasilkan output di 30 volt AC. Saat kita naikkan setengah dari putaran gasnya, ini menjadi 60 volt. Dan jika kita posisi full atau kita gas penuh, ini bisa mencapai 100 volt lebih. Oke teman, dan di sini adalah fungsi dari regulator atau kiprok ini membatasi sebuah output voltase pada spool ini, pada spool mesin ini, supaya lebih aman untuk aki motor 12 volt. Oke, untuk aki motor 12 volt, dimana saat kita gunakan atau arus yang tersimpan pada aki motor 12 volt 3Ah 3,5H maupun semua aki 12 volt itu di angka maksimal 14,5 volt untuk standar pada motor. Jadi saat kita lakukan pemakaian motor, karena di sini untuk output dari spoolnya ini besar atau voltasenya tinggi, jadi saat kita gunakan, di sini fungsi dari kiprok ini adalah membatasi output dari keluaran arus DC. Oke, karena ini berfungsi untuk merubah arus AC pada mesin, kemudian dirubah menjadi arus DC menuju aki motor. Oke, menuju aki motor, yang dimana di sini dibutuhkan 14,5 volt. Jadi input yang kita bisa lihat, oke, di sini input pengisian dari spool mesin, kemudian masuk ke ground. Oke, ground atau positif dari ground, negatif terhubung dari negatif dari aki, negatif dari bodi motor, kemudian melalui kiprok motor. Dan di sini untuk output kiprok motor adalah 14,5 volt. Oke, saat kita hubungkan pada positif aki, jadi fungsi dari kiprok ini adalah membatasi output voltase pada aki motor supaya tetap stabil, walaupun di sini untuk putaran mesinnya itu sangat tinggi. Oke, sangat tinggi, mungkin 100 volt. Jadi
di bagian positif aki ini, bagian kabel merah. Oke, di sini tetap stabil di 14,5 volt, dimana sisanya dari kelebihan voltase pada saat digunakan di motor ini, sisa dari voltase tersebut dibuang lagi atau dikembalikan lagi ke ground motor. Oke teman-teman, seperti itu cara kerja dari sebuah kiprok motor, dimana saat kita gunakan sebuah kiprok ini mengalami kenaikan suhu, oke, atau mengalami panas pada kiprok ini adalah sebuah hal yang normal untuk sistem pengisian motor. Oke teman, dan di sini karena di sini kiproknya orsinil atau bawaan dari motor, ini otomatis di 14,5 volt, berbeda sekali dengan kiprok yang biasa. Oke, kiprok yang biasa di sini ada karet, untuk fisiknya ini berbeda sekali dengan kiprok yang ori. Seperti ini yang biasa, dimana di dalamnya ini hanya sebuah penyiar diode saja, tidak ada rangkaian otomatis. Ini untuk videonya bisa simak di video sebelumnya tentang rangkaian dari dalam kiprok itu sendiri. Oke, jadi saat kita gunakan untuk kiprok seperti ini, karena output voltase dari spool mesin itu sangat besar sekali, dan saat kita pasang pada aki motor untuk kiprok yang biasa ini bisa menghasilkan 17 volt ke atas. Ini bisa menyebabkan aki ini cepat mengalami kenaikan suhu dan air akinya cepat menguap. Ini yang bisa menyebabkan kerusakan pada aki, terutama untuk aki yang baru. Ini jika kita gunakan selama 1 bulan, ini biasanya langsung mengalami penurunan dari daya simpannya. Ini adalah beberapa masalah pada kiprok motor. Oke teman, dan di sini untuk pin dari kiprok Honda, oke seperti ini. Ini punyanya Honda dari Supra. Ini bagian kanan bawah adalah negatif, kiri bawah adalah input ke spool mesin, bagian kiri atas adalah ke positif aki, dan bagian kanan atas ini adalah ke bagian lampu penerangan. Dan di sini juga bisa kita gunakan. Di sini ada sebuah kiprok dari punyanya Yamaha Vega, Suzuki Spin, oke, bit karburator Vario 110. Untuk kiproknya seperti ini sama. Untuk di sini terdapat perbedaan pada plastiknya ini, di sini hitam dan di sini hijau. Tapi untuk di sini, oke, di dalamnya sini, ini saat pemasangan kita bisa gunakan cara ini untuk jika mengalami masalah pada kiprok, seumpama kita mengalami masalah pada kiprok Honda, kita bisa menggunakan kiprok ini, dimana hanya memindah posisi dari bagian positif, negatif, dan input dari spool mesin. Ini hanya terjadi hanya perbedaan dari posisi pinnya, tetapi rangkaian di dalamnya itu sama. Dan untuk posisi dari pin pada kiprok yang warna hijau ini, warna hijau ini yang orisinil, ini juga terdapat pada Absolute Repo. Itu posisi pinnya di bagian yang warna hijau. Di sini ada sebuah contoh saya gunakan untuk cas kiprok motor. Bagian kanan atas ini adalah input mesin ke spool, bagian kiri atas ini ke ground, ke bodi motor, bagian kanan bawah ini adalah ke aki atau pengisian. Oke teman-teman, dan untuk selanjutnya tentang masalah dari
tadi tentang komponen elektronik. Maaf di sini untuk tempatnya ini agak berantakan, bos. Oke, di sini 4 komponen elektronik ini dari LED, resistor dan zener. Oke, ini kita bisa gunakan untuk indikator dari sebuah alat pengecasan pada alat yang sudah saya gunakan. Ini sudah sangat lama, sekitar hampir 5 tahun lebih. Ini saya gunakan untuk servis aki, pengecasan aki baik motor maupun mobil. Ini semua menggunakan kiper motor, dimana di sini saya gunakan 3 buah LED warna merah. Di sini menggunakan diode zener 9 volt, warna hijau menggunakan diode zener 12 volt, dan warna biru di sini saya menggunakan diode zener 15 volt. Dimana di dalamnya sini, ini sesuai dengan indikator pada saat dilakukan pengecasan. Di sini untuk warna merah saat posisi dimana cas belum dinyalakan, dan di sini voltasenya akinya itu di atas 10 volt, ini masih menyala. Jadi jika akinya terlalu ngedrop di 9 volt ke bawah, ini lampu LED-nya tidak menyala yang warna merah. Dan untuk warna hijau ini saat dilakukan pengecasan atau voltase itu melebihi dari 12 volt, ini LED birunya menyala karena di sini ada diode zener yang 12 volt. Dan yang warna biru di bagian sini, ini ada warna biru, dimana saat voltase dari sistem pengecasan itu melebihi dari 16 volt, jadi LED-nya ini menyala. Ini biasanya saat terjadi pada posisi dimana sebuah aki saat dilakukan pengecasan atau penerimaan arus, karena di dalam selnya ini tidak terhubung atau saat dicas itu tidak bisa masuk arusnya, ini lampu LED biru yang menyala. Ini saya coba seperti ini, kita umpamakan seperti ini. Ini untuk aki, karena di sini akinya normal, bisa menerima arus pengisian dari alat cas. Jadi saat aki ini tidak ada arus atau tidak bisa menerima sistem pengisian, ini lampu LED-nya biru menyala. Kita umpamakan seperti ini, saya cabut, ini LED birunya akan menyala. Seperti ini. Semoga mudah dipahami. Setelah saya pasang, saya lepas biru, saya pasang kembali hijau. Untuk LED yang warna biru di sini saya biasa gunakan untuk indikasi pengecasan atau arus tidak bisa masuk ke aki. Ini bisa disebabkan beberapa hal pada aki tersebut yang biasa terjadi atau biasa saya tangani. Ini ada sel yang terputus pada bagian di dalam akinya. Ini ada sambungan sel yang terputus, jadi saat dilakukan pengecasan tidak bisa menerima aki, tidak bisa menerima arus pengisian. Jadi di sini saya melihat dari indikator warna biru untuk lebih memudahkan di dalamnya ini apakah ada arus yang ada plat sel yang putus ataupun rontok ataupun keretakan pada plat selnya. Di sini dengan melihat indikator LED pada alat cas warna biru menyala, ini berarti arus yang masuk ke akinya itu tidak bisa atau tidak jalan, atau saat kita lakukan pengecasan tidak bisa menyimpan arus atau output dari akinya ini
arus akinya ini sangat kecil sekali, bahkan sekali tidak bisa menyalakan dari sebuah lampu motor. Ini adalah indikator bahwa sebuah aki mengalami kerusakan bagian dalam. Dengan cara seperti ini kita bisa melihat lebih mudah sebelum melakukan pembongkaran. Di sini biasanya untuk hal yang pertama sebelum saya melakukan pembongkaran aki, di sini saya buka penutupnya, kemudian saya tambahkan air aki yang biasa ke dalam lubang di setiap selnya. Kemudian saya sambil lihat dari lampu LED-nya, ini kadang warna biru, kemudian saya tambahkan air aki. Ini lampu LED birunya ini mulai meredup, kemudian hilang, kemudian yang menyala hanya 2 LED lampu, warna merah dan hijau. Ini berarti arus penyimpanan pada aki ini sudah mulai masuk, dan jika saya tes pakai dop lampu ini sudah mulai menyala. Itu prosesnya tentang sebuah perbaikan aki dan proses dari sebuah sistem pengecasan aki yang normal masuk arusnya ke akinya atau tidak masuk ke sistem pengecasannya. Teman-teman, dan di sini saya akan membuat gambar rangkaian dari ketiga lampu LED ini. Ketiga lampu LED ini semoga bermanfaat ini bagi teman-teman semuanya tentang indikator pada lampu LED pada alat cas yang menggunakan kiprok motor. Dengan alat sederhana memakai kiprok motor, dimana untuk kiprok motor ini saya manfaatkan yang bagian sistem pengisian. Jadi kiprok ini mengalami kerusakan pada sistem penerangan, tetapi sistem pengisiannya itu normal. Di sini saya manfaatkan dari kiprok tersebut. Ini lebih hemat tentunya dan lebih ringan harganya. Dan untuk indikatornya saya memakai lampu LED. Di sini saya akan coba gambar rangkaian lampu LED-nya untuk ketiga warna ini. Teman, di sini saya gambarkan dari rangkaian lampu LED-nya untuk persiapannya mendadak ini. Ini baru terpikir langsung dikontenkan, teman. Untuk yang pertama di sini untuk positif dari aki, positif dari aki. Positif dari aki. Kemudian di sini ada lampu LED seperti ini. Lampu LED. Kemudian resistor 1K. Ini lampu LED-nya merah. Kemudian zener, diode zener, itu zener seperti ini 9 volt. Ini ke ground atau bodi motor atau bodi dari alat cas bagian negatif, output negatif. Dan di sini kita beri lagi lampu LED warna hijau. Ini LED merah atau red, hijau atau green. Kemudian resistor 1K, kemudian diode zener. Diode zener 12 volt. Zener 12 volt. Di sini zener 9 volt.
Oke, dan untuk yang terakhir yang warna biru, oke, untuk lampu LED-nya seperti ini. Untuk pemasangan zener seperti ini, oke, strip hitamnya menghadap ke bagian LED atau bagian positif. Oke, ini jika terbalik ini menyala terus, tidak bisa berfungsi, atau pada voltase tertentu ini tetap nyala. Jadi kita posisikan seperti ini supaya berfungsi dengan normal. Oke, dan di sini ada LED warna biru atau blue. Kemudian resistor 1K, dan yang terakhir adalah zener 15 volt ke ground. Oke, seperti ini teman. Ini adalah rangkaian dari lampu LED indikator. Oke teman, dan di sini yang terakhir ini adalah kapasitor 1 mikrofarad. Ini hanya sebagai contoh. Di sini saya gunakan yang 100 mikrofarad. Oke, 100 mikrofarad 50 volt. Saya taruh di bagian sini. Oke, untuk negatifnya ke negatif. Ini supaya nanti saat pemasangan tidak terbalik, dan jika terbalik ini elko-nya ini bisa meletus. Oke, itu. Oke, kita pasang. Oke, di sini untuk posisinya seperti ini. Ini adalah negatif, ini positif, ini ke ground. Oke, dan di sini 100 mikrofarad 50 volt. Oke, dimana untuk fungsi dari elko ini, oke, karena menggunakan kiprok motor ini berfungsi untuk melihat kondisi dimana saat sel aki mengalami putus. Ini bisa kita tambahkan seperti ini tambahan. Oke, saat kita tambahkan elko 100 mikrofarad, ini terjadi jika mengalami sel putus pada aki. Ini LED biru ini menyala dengan kedipan. Oke, agak terlihat dip. Oke, seperti ini, flip-flop seperti itu. Dan jika sudah mulai menyambung, ini lampu LED yang biru ini berkedip sangat cepat. Ini adalah indikator bahwa sebuah aki mengalami masalah pada sel di dalamnya. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah dan kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Dengan menggunakan kiprok motor, oke, memakai diode zener, kita tambahkan diode zener. Ini menjadi alat yang sangat berfungsi sekali, atau mempermudah dari sebuah masalah perbaikan pada aki. Oke, ini kita bisa pasang di motor, mungkin di indikator di speedometer, mungkin bisa membantu buat teman-teman semuanya. Alternatif lain, tanpa menggunakan volt digital, kita bisa dengan mudah menggunakan lampu LED seperti ini dengan indikasi bahwa sebuah sistem pengisian itu berjalan dengan baik. Bisa kita lihat dari posisi di mana lampu LED-nya itu menyala atau masih keadaan baik. Untuk yang merah di posisi kontak on, ini masih bagus. Kemudian kita nyalakan motornya, kita naikkan putaran gasnya, LED birunya ini menyala. Ini sistem pengisiannya berjalan. Oke, dan di sini untuk LED warna biru ini jika mengalami suatu masalah pada sistem pengisian motor, sistem pengisian aki motor, di mana sel di dalamnya ini atau akinya ini tidak bisa
atau tidak bisa melakukan pengisian pada aki motor ini, atau akinya ini tidak bisa menyimpan arus ataupun tidak bisa menyalakan lampu. Ini LED indikator yang biru yang menyala. Ini adalah kontrol atau indikator yang paling sederhana yang saya temukan tidak sengaja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam otomotif, salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.